Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raslina Hayansa Fitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan NIM 18721500071. Tidak terasa, hari ini adalah hari Senin, di mana hari Senin ini adalah jadwal saya mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 2 SMA 1 Cianjur. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang kelangkaan terhadap kebutuhan. Tetapi sebelum kita memasuki ruangan kelas 10 nanti, sebaiknya kita menyiapkan dulu apa saja yang perlu kita siapkan atau kita perlukan sebagai media pembelajaran kita nantinya di kelas itu. Ya, seperti spidol, laptop, alat tulis, buku dan LKS, dan lain-lainnya. Nah, baik, jika semuanya perlengkapan dan peralatannya sudah tersedia atau sudah siap untuk kita mengajar nanti, mari kita masuk ke kelas ini siap untuk memulai dan menyampaikan pembelajaran hari ini. Dan semoga anak-anaknya aktif ya dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang akan saya berikan nantinya. Jadi siapa aja yang hadir? Hadir semua, Bu. Itu mari kita berdoa untuk agama kesehatan. Berdoa dalam hati kita. Sebelumnya udah pada kenal belum sama Ibu? Belum. Udah perkenalan dulu ya. Nama Ibu Raslina Hayansa Fitri, bisa dipanggil Ibu Hadir ya, anak-anak. Langsung saja ke materi ya. Kita akan membahas tentang kelangkaan. Itu aja. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kelangkaan. Bisa dibuka kaca masing-masing ya. Di sini ada pengertian kelangkaan, ciri-ciri kelangkaan, jenis kelangkaan, penyebab kelangkaan, dampak kelangkaan, dan cara mengatasi kelangkaan tersebut. Untuk pengertiannya, kelangkaan atau langka adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Selanjutnya, ada ciri-ciri kelangkaan. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Boleh, Dina, silakan. Ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama ada sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Yang kedua keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. Yang ketiga jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas karena tidak diproduksi lagi sehingga mengakibatkan sulit didapat.
Yang keempat, harga permintaan melambung tinggi dibanding dengan harga biasa. Yang terakhir, konsumen harus rela berkorban demi mendapat alat pemuas yang berupa barang atau jasa. Terima kasih Dina. Masuk ke jenis kelangkaan. Ada 4 jenis kelangkaan, yaitu kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya entrepreneurship, kelangkaan sumber daya modal. Nah, kelangkaan sumber daya manusia. Manusia dilahirkan memiliki daya cipta, rasa, dan rasa. Dalam kegiatan ekonominya, manusia memiliki banyak sekali peran. Selain sebagai sumber daya itu sendiri, manusia juga berperan sebagai konsumen atau yang turut memanfaatkan hasil dari suatu kegiatan ekonomi. Contohnya yaitu terjadi kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik, namun dapat juga kurangnya kualitas seperti kemampuan berpikir atau keterampilannya. Yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya alam. Jika dimanfaatkan terus-menerus, pasti persediaannya akan semakin menipis, termasuk juga sumber daya alam. Menipisnya ketersediaan sumber daya alam inilah yang disebut dengan kelangkaan. Yang ketiga ada kelangkaan sumber daya entrepreneurship. Kelangkaan ini merupakan sebuah upaya yang sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diciptakan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, kelangkaan sumber daya modal. Untuk mendukung suatu produksi, dibutuhkan sumber daya berupa modal. Sumber daya modal merupakan fondasi utama untuk menghasilkan barang atau jasa yang merupakan produk yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada penyebab kelangkaan. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai akan menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua yaitu kemampuan produksi. Nah, kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Selanjutnya perbedaan letak geografis, di mana kondisi alam di setiap belahan bumi ini tidaklah sama. Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Yang keempat ada bencana alam. Bencana alam yaitu seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lain merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Dan yang terakhir ada pandemi. Pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020 di belahan bumi ini menjadi penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi pula. Pembatasan usia berskala besar mengakibatkan terhentinya proses produksi barang. Ada yang mau ditanyakan tentang yang sudah dijelaskan tadi? Mari kita lanjut. Selanjutnya ada dampak kelangkaan. Ada 4 dampak kelangkaan, yaitu kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, dan angka kemiskinan bertambah. Kita bahas dulu tentang kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, harga akan melambung. Hal ini wajar terjadi karena siapa cepat dia dapat. Sebagai contohnya yaitu sebelum pandemi terjadi masker medis di pasaran. Harganya sekitar 30.000 satu box.
dengan isi 100 lembar masker. Yang kedua, ada pengangguran meningkat. Kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Bagaimana dapat menggaji seorang tenaga kerja jika sumber daya finansialnya aja tidak ada? Akibat kelangkaan di sini, sumber daya manusia produktif tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya ada kriminalitas meningkat. Seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang untuk memperoleh alat tukar. Diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Usaha yang dilakukan jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar. Dan yang keempat, ada angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak terbelinya alat pemuas kebutuhan pokok dapat diindikasikan sebagai munculnya kemiskinan. Angka kemiskinan yang muncul akibat kelangkaan berdampak pada sulit majunya sebuah negara berkembang. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi kelangkaan. Ada 6 cara untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu menyusun skala prioritas. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memelihara kelestarian alam. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya pengganti. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keenam, mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Ada yang mau ditanyakan tentang yang materi ya? Kalau begitu saya yang bertanya ya. Ibu yang bertanya ya anak-anak. Kita akan mengadakan kuis ya, yang benar nanti dapat hadiah. Nah, siapa yang cepat dia dapat, oke? Alat pemenuhan kebutuhan berupa pelayanan atau jasa merupakan barang ekonomi atau laba karena tadi dijelasin. Tadi kan udah dijelasin kan tentang kelangkaan. Nah, sekarang pertanyaan ibu yaitu alat pemenuhan kebutuhan berupa pelayanan jasa merupakan barang ekonomi atau laba karena sumber dayanya
Selanjutnya tapi waktunya sudah selesai. Jangan saja ya. Yang belum dapat nanti minggu depan insya Allah kita ada ya. Apalah, bismillah dari. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan anak-anak. Semoga kalian tidak masuk pikiran berpikir ya. Soalnya kan minggu depan mau UAS. Amin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Maaf bila ada kurangnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan di sini saya, Ibu Raslina Hayan Safitri atau bisa dipanggil dengan Ibu Hanin, sebagai guru mata pelajaran ekonomi di jurusan IPS kelas 10. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang telah saya bawakan tadi, yaitu materi tentang kelangkaan. Dan alhamdulillah anak-anak bisa menyimak dan mencerna apa yang saya jelaskan. Tadi ada yang bertanya dan aktif juga dalam menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Semoga kedepannya mereka lebih aktif lagi di mata pelajaran lainnya, tidak hanya di mata pelajaran saya saja. Dan bagi yang malu-malu untuk bertanya, silahkan bertanya, karena kalau diam saja, dia tidak akan tahu jawabannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Senin selanjutnya.